Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara programnya Kampus Institut Al-Qalam Malang. Pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai membangun parenting yang tangguh di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelum itu namun izinkan saya ya, perkenalkan nama saya Sinta Fatimah. Saya asli mahasiswi IAI Al-Qalam Malang dan di sebelah saya terdapat Ibu Norma Ita, MPD. Beliaunya selaku Kepala Program Pendidikan PAUD dan sebelahnya lagi terdapat Bapak Budi Kusworo selaku Kepala Program Pendidikan Bahasa Inggris di Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Oke, selamat pagi Bu Ita, selamat pagi Pak Budi. Oke, ngomong-ngomong nih ya, dalam pandemi seperti ini semuanya akan menjadi online. Nah, kira-kira bagaimana sih perannya orang tua dalam mendidik si anak ketika di rumah? Apakah terdapat jenis-jenis semacam parenting atau metode seperti apa? Monggo, nggih Bu Ita. Saya dulu? Nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Mbak Sinta. Hari ini saya akan mengambil tema tentang peran orang tua dalam mendampingi belajar dari rumah atau disingkat dengan BDR. Tapi terlebih dahulu akan saya perkenalkan apa istilah parenting. Sementara banyak orang, apa sih parenting itu kan begitu ya. Parenting itu adalah mengasuh sekaligus mendidik anak. Jadi kita tidak hanya mengasuh saja, tapi kita jangan lupa peran kita juga sebagai pendidik. Itu parenting. Adapun nanti peran-perannya nanti akan saya kupas lebih lanjut. Kalau tentang jenis-jenis parenting ada 4 ya Mbak ya. Yang pertama tentang authoritarian parenting. Maksudnya apa? Di sini peran orang tua sebagai memerintah, seperti memerintah. Jadi dia suka memerintah kepada anak itu bahwa dia harus menuruti kemauan orang tua. Akibatnya nanti anak jadi pasif. Nah, yang kedua authoritative parenting. Jadi orang tua itu selalu mensupport, selalu mendukung bakat dan minat anak, sehingga anak nanti bisa menjadi tumbuh kembangnya bagus. Kemudian yang ketiga indulgent parenting. Kalau di sini peran orang tua itu selalu menuruti kehendak anak. Nah, nanti efeknya bagaimana? Anak ini jadi manja, begitu ya. Yang keempat itu ada neglectful parenting. Di sini peran orang tua itu malah di sini dia hanya sebagai pensuplai kebutuhan, tapi dia tidak mau tahu tentang mengasuh dan mendidik. Pokoknya segala kecukupannya dicukupi dari segi materi, tapi dia tidak mau tahu mengasuhnya, mendidiknya. Pokoknya saya datang, saya kerja, masalah pengasuhan dan mendidik anak, mengasuh apa kata ibu atau pengasuh, sedangkan untuk mendidik apa kata di sekolah. Itu yang neglectful. Itu sebagai pengantar saja, Mbak Sinta. Ya, berarti emang banyak ngoten nggih jenis-jenis parenting. Jenis-jenis orang tua dalam mendidik anak itu ada yang acuh tak acuh, ada yang sifatnya ya udah itu uang gunakan, saya nggak mau tahu, saya mau kerja. Ada yang nanti jenisnya itu apapun diturutin, jadi anaknya itu manja dan suka leha-leha saja seperti itu nggih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan langsung saja di komen, ada di kolom komen karena ini kan juga live YouTube dan live Facebook. Langsung ditulis saja nanti di komen biar nanti kita masuk dan bisa kita tanyakan langsung kepada pemateri. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis. Sekarang setiap apapun keadaan itu pasti ada yang namanya tantangan kan ngonten nggih Mbak Budi. Nah, mungkin bisa jenengan jelaskan bagaimana sih tantangan peran orang tua atau tantangan parenting sendiri di masa pandemi seperti ini. Oke,
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi dan di masa transisi new normal ini, memang dunia parenting dihadapkan dengan berbagai masalah atau berbagai macam tantangan yang dihadapi. Terutama misal kita bisa ambil sisi positif dari tantangan tersebut jika kita mau beradaptasi dan memperlakukan si tantangan ini dengan positif. Khususnya memang ini akan menjadi penguat jika tantangan ini bisa kita gunakan, kita sikapi dengan sebaik mungkin. Jadi tantangan akan menjadi penguat, ya, bukan tantangan menjadi hal yang bisa melemahkan kita kalau kita memang tidak mau menyikapinya dengan bijak. Contohnya, kita ambil contoh sekarang, salah satu tantangan di era new normal dan pandemik, di era pandemik dan transisi new normal ini, itu adalah school from home, di mana memang school from home ini akan banyak melibatkan peran orang tua sebagai controller dan sebagai pendamping dari anak belajar di rumah. Sedangkan role dari guru itu di sekolah itu digantikan secara langsung oleh orang tua yang berada di rumah. Di sisi lain, orang tua juga mempunyai pekerjaan yang sebenarnya sudah ada sebelum masa school from home ini. Jadi memang ini bisa saja menjadi tantangan yang sangat berat, khususnya buat mereka-mereka yang orang tua yang sebenarnya mereka juga memiliki pekerjaan, yang biasanya mereka mengirim anak mereka untuk bersekolah, tetapi mereka sekarang ada di rumah dan hanya mendapat tugas dari gurunya, dan istilah lainnya si orang tua juga akan menjadi guru dadakan untuk anak-anak mereka sendiri. Di sini memang cukup kontradiktif ya. Jadi di mana background orang tua yang bermacam-macam itu diminta untuk menjadi guru dadakan dengan segala macam usaha dan upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anaknya belajar di rumah ini, bisa saja menjadi masalah baru untuk keluarga mereka sendiri khususnya. Terlebih lagi untuk tantangan berikutnya, jika mereka memiliki keterbatasan komunikasi atau komunikasi yang tidak bagus di dalam keluarganya. Ini yang dikenal dengan family toxic. Ya, family toxic itu racun. Jadi istilahnya kalau kita bilangnya ini keterbatasan atau limitation of communication in a family, dari di sebuah keluarga begitu. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri jika tidak disikapi dengan baik dan dipergunakan dan diatasi dengan baik juga. Tantangan yang lain yang mungkin bisa didapatkan di era ini adalah tentang perekonomian sebenarnya, yang mendukung dari banyak hal atau yang mendukung di keluarga itu sendiri. Dengan perekonomian yang tidak baik, contohnya harus membeli pulsa, mungkin bisa untuk pembelian gadget baru untuk mereka, untuk anak-anak persiapan. Betul. Ya. Jadi ini akan menimbulkan masalah atau tantangan terbaru lagi. Dari sini mungkin ada beberapa tips yang bisa dilakukan terkait untuk itu. Nanti mungkin Bu Ita ada solusi mungkin? Ya. Oke ya, setiap tindakan mesti ada efeknya. Nah, mau nggak mau
harus menerima dengan kondisi kita fakta-fakta tentang tata normal ini ya, dari kebijakan pemerintah dengan dilakukannya tahun ajaran baru sudah diberlakukan tanggal 13 Juli 2020. Namun 94% pembelajarannya masih belum diperkenankan untuk pembelajaran secara tatap muka, otomatis secara lembaga sekolah otomatis mau tidak mau harus melakukan pembelajaran secara online. Tapi kita tetap dihadapkan dengan fakta yang ada di pihak lembaga ataupun sekolah. Banyak sekolah ya yang belum mempersiapkan skenario orang tua biar anak ini tidak jenuh selama minatnya di apa, disesuaikan dengan minat dan bakat anak gitu ya. Jadi anak saya ini sukanya apa, setelah pembelajaran otomatis biasanya ada tugas dari sekolah harus diselesaikan dalam waktu durasi berapa menit. Nah, sisa waktunya diapakan? Nah, itu sisa waktunya kita gunakan. Anak ini minat bakatnya di mana? Kalau dia suka menggambar, melukis, ayo kita beri support kepada mereka, dukungan mereka, kita fasilitasi, ayo kita ajak menggambar. Kalau ada anak yang suka menanam bunga atau berkebun, ayo kita support. Kemudian kalau anak perempuan suka memasak, ayo kita ajak masak, kita ajak ikut serta dalam kegiatan di rumah. Kalau misalkan anak perempuan, ya monggo, mau sepak bola, ayo kita sepak bola. Tapi tantangannya itu kan biasanya orang tua itu ada yang bekerja lah, anak-anak ini di rumah. Nah, itu kan juga ada contoh ya. Bagaimana kalau anak-anak ini selama di rumah? Ya, ini tadi kembali dengan manajemen waktu tadi. Kalau di rumah kita bekerja sama dengan orang rumah, siapa dia diasuh oleh siapa? Kalau sama ibunya, kita bekerja sama dengan ibunya. Nanti kita bikin schedule itu kita kerjakan sesuai dengan umur, dengan tingkatan umur dan perkembangannya. Dia ada di umur berapa, sesuaikan dengan tingkat dan kemampuannya. Lah, kita harus bekerja sama untuk menumbuhkan kreativitas ini. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu tentang kita harus membina kerjasama. Kerjasama ini tidak hanya untuk kerjasama dengan pihak sekolah, ya tipsnya. Jadi yang pertama kita adakan kerjasama dengan pihak sekolah. Bagaimana peran saya sebagai orang tua untuk mengambil alih tugas guru ini di rumah, sekaligus guiding learningnya, memandu belajarnya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan pihak rumah. Nah, nanti selama ditinggal bekerja ini, dia ini di rumah dengan siapa? Dengan pengasuh kah atau dengan saudara? Ini harus bekerja sama, kita bikin komitmen. Nanti di rumah anak saya harus melakukan ini ya. Misalkan kita bikin schedule ya, supaya anak ini juga tidak jenuh. Jadi istilahnya membagi tugas untuk mengasuh anak di rumah ya? Iya begitu. Jadi pengasuhan dan sekaligus mendidik. Kalau bisa kita mengasuh sambil memberikan pendidikan. Contohnya bagaimana Pak? Misalkan gini, kalau anak usia dini itu biasanya begini, ayo Dek, kita belajar ini ya, belajar sholat misalkan gitu. Di situ kalau kita lihat, ayo kita sholat pagi ya jam 9 kita sholat. Ini namanya sholat duha.
Kita tanamkan, yuk kita ambil wudhu, mulai dari bagaimana tata cara berwudhu, kemudian sholat duha itu jumlahnya ada berapa. Nah, itu kita tanamkan, kita pemberian pendidikan moral dan agama ya. Kemudian apa sih manfaatnya sholat duha? Nah, itu kita bisa di situ. Kemudian contoh yang lain, misalkan anak diajak untuk memasak, memotong sayuran itu kalau anak perempuan ya, memotong sayuran di dapur. Kalau anak laki-laki bagaimana? Ayo kita ajak keluar, kita menyiram bunga atau apalah gitu. Iya, betul sekali. Tapi kebanyakan kan gini, tidak semua anak itu kayak welcome ke orang tuanya. Ada beberapa anak yang berdiam diri di kamarnya, bermain gadget sendiri dan membangun dunianya sendiri di kamar. Itu peran orang tua untuk membangun keinginan atau minatnya anak-anak terhadap dunia luar biar dia bisa improve about the knowledge itu gimana? Yang kunci pertamanya adalah komunikasi. Komunikasi, kita bangun komunikasi yang baik dengan anak. Anak akan memahami. Komunikasi pun juga harus ada aturannya ya. Komunikasi ada yang halus sekaligus mengajak, ada yang keras. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita memberikan model pengasuhan itu harus dengan lembut, harus dengan arahan, jadi jangan sampai mengada-ngada. Kita bangun komunikasi dulu dengan anak. Misalkan anak kok di waktunya bangun, dia kok masih ambil selimut, aduh dingin ibu, ayo nak kita bantu nyapu ya, ayo. Nanti kalau kita menyapu itu bisa menggerakkan tangan kita di sini, itu biar membantu gerak begini motor kita. Ayo. Kan gitu ya. Jadi menanamkan mulai dari ini tidak hanya dari segi bahasa, kita berikan pendidikan bahasanya yang halus, kemudian dari keterampilan kita ajak untuk keterampilan menyapu. Bisa, penting komunikasi. Kunci utamanya adalah komunikasi. Kalau menurut Pak Budik sendiri gimana? Saya sangat setuju dengan Bu Ita. Memang kunci utamanya adalah di komunikasi. Jika komunikasi terjalin dengan baik, saya rasa tidak akan ada yang namanya membangun miskom. dunia sendiri. Ya, miskom antara orang tua dan anak khususnya ya. Jadi tidak ada gap di antara anak dan orang tua. Meskipun memang pada dasarnya yang namanya anak akan tetap menjadi anak, nah orang tua harus melakukan pekerjaannya sebagai orang tua seperti itu. Jadi dengan terjalinnya komunikasi yang baik itu di antara kedua belah pihak ini tidak akan ada yang namanya toksik itu tadi yang saya bilang. Tidak ada keterbatasan komunikasi, di mana orang tua maunya dipahami dan anak juga otomatis maunya dipahami juga. Untuk menjalin kesepahaman itu tadi dibutuhkan komunikasi yang baik itu tadi. Jadi memang harus dibangun di usia yang sangat dini sekali yang namanya komunikasi itu. Jika tidak terbiasa dengan yang namanya komunikasi dengan di usia dini, itu tidak akan sampai dewasa pun juga akan keterbatasan komunikasi. Yang namanya mereka datang, anggap saja contohnya seperti ini, mereka pulang sekolah, jika tidak ada komunikasi antara orang tua dan anaknya, pulang sekolah ya dibiarin saja pulang sekolah. Jika orang tua yang paham, lebih kepingin mendekatkan diri dengan anaknya, dia akan menanyakan sesuatu tentang sekolahnya tadi gimana. Dia akan otomatis memancing yang namanya komunikasi di situ. Keterbukaan seperti ini ya, inilah yang memang sebenarnya kalau bisa itu ditanamkan. Karena apa? Membiasakan diri untuk sebenarnya kita tidak perlu mengorek informasi tentang banyak hal tentang anak kita, tetapi dengan sendirinya mereka akan menjelaskan banyak hal untuk kita tanpa perlu kita menanyakan banyak hal gitu.
Jadi cukup dipancing saja. Nah, itu Jadi tadi ngapain? trigger untuk mendapatkan informasi itu nggak harus tanya directly. Anda bisa bertanya langsung, kamu tadi ngapain? Gitu. Terus kamu di sekolah ngapain? Gitu nggak harus to the point seperti itu juga. Nanti mereka akan terbiasa bercerita. Tadi aku di sekolah seperti ini, diajari seperti ini, ketemu teman-teman main seperti ini. Itu nanti otomatis akan tersampaikan dengan sendirinya dan natural. Jika memang di situ ada komunikasi yang baik. Gitu. Oke. Tapi sebelum itu kan tadi ya mengulas jenis-jenis parenting sendiri itu terdapat orang tua yang suka kerja. Nah, kebanyakan ke orang tua itu kayak pulang sore, lebih mundur lah istilahnya. Kalau si anak itu pulangnya zuhur, nah si orang tua malah pulangnya asar. Nah, ini kan ada jeda antara si pulangnya si anak sama si orang tua. Kira-kira gimana sih untuk menutupi kurangnya peran orang tua di dalam rumah? Dalam keadaan di rumah itu tidak ada mbah, tidak ada siapapun, ngoten. Kalau saya ya, ini pengalaman dari saya pribadi. Kalau misalkan pengalaman pribadi, memang dulu kita juga ayah ibu sama-sama bekerja, kemudian anak-anak pulang itu bawa kunci sendiri. Apa yang harus dilakukan? Di awal pada waktu malam, pada waktu kumpul keluarga, enaknya pas waktu ngobrol santai, iya kita. Saya perlu komunikasikan dengan anak. Nah, nanti kalau pulang sekolah, biasanya sambil menunggu itu yang harus Anda lakukan adalah kalau pulangnya duhur ya, biasanya anak saya harus sholat dulu, misalkan itu. Ini coba nanti dipraktekkan setelah sholat, kemudian makan. Setelah makan, ayo istirahat. Kalau misalkan belum ngantuk, ya apalah, boleh nonton TV untuk merefresh kembali. Tapi kalau biasanya nonton TV sudah jenuh, boleh kok kita main ya. Main ada durasinya, mainnya jangan lama-lama. Nah, jenis mainnya sama tetangga gitu ya, tapi kita harus tetap kontrol, ada yang dipasrai gitu ya. Jadi kita tidak harus biarkan anak itu di rumah tapi tanpa kontrol. Bisa saya biasanya nitip sama tetangga, nanti kalau misalkan ini pulang ya tolong gitu dikontrol. Maksudnya bukannya dikontrol bagaimana, makanya tidak, anak saya juga melatih kemandirian juga, tapi dikontrol. Oh, dia sudah ada di rumah, oh dia main sama ini gitu lah. Dengan menerapkan seperti itu, kita komunikasi, kita berikan anak ini loh, nanti jadwalmu pulang sekolah itu ini, boleh ini. Jadi boleh kita kasih apa namanya Pak, pilihan. Boleh tidur, boleh nonton TV, boleh bermain gitu. Jadi kita berikan pilihan. Yang penting dia bisa merefresh pikirannya kembali setelah pulang dari sekolah. Nah, setelah itu asar, kalau sudah dengar sholat asar, adzan asar, itu kita harus ngapain? Oh, mandi gitu. Tapi kalau sudah besar, apakah harus seperti itu? Tidak kan? Nah, kita, Dek, Mbak, biasanya gitu ya, Mas, nanti kalau sudah itu nanti kalau sore kan biasanya membantu orang tua yang membersihkan rumah itu. Tapi kalau anak yang kecil kan nggak mungkin ya. Kayak bisa saja membantu, misalkan merapikan tempat tidur atau apa ya. Tapi tidak harus memaksa. Tapi kalau yang sudah besar, adik nanti melakukan kegiatan ini ya. Gitu. Jadi kita bangun komunikasi di awal, kita bikin komitmen dengan anak di awal. Jadi supaya misalkan nanti waktu kita pulang, adik tadi sudah melakukan kegiatan apa hari ini, begini dia akan cerita gitu kalau anak. Tapi kalau di tingkatan SD, Dek, tadi adik sudah melakukan apa? Oh, saya melakukan ini, saya bantu beresin, sudah nyapu. Aduh, terima kasih. Lah nanti jangan lupa setiap anak melakukan kegiatan itu kita ucapkan terima kasih sebagai wujud apresiasinya. Kemudian boleh sekali-sekali kita memberikan hadiah ya Pak ya. Oke, nanti kita berikan buku buku bacaan atau gift yang istilahnya untuk membangun motivasi. Aku senang kalau aku bisa melakukan ini, saya dapat ini. Nanti saya harus melakukan yang lebih lagi. Jadi jangan paksa,
Yang penting kita bimbing mereka, kita bikin jadwalnya dengan anak. Dia melakukan apa tidak, lah itu kita kontrol tiap pulang kerja. Ya. Ketika nanti makan malam, dikomunikasikan juga lah nanti pas waktu ngobrol sambil ini memang komitmen ya Pak ya. Kita kalau sudah Mbak Doma itu ya biasanya ngumpul, kita sudah membiasakan pegang HP. Ayo kalau pas Mbak Doma itu biasanya kita tidak pegang HP. Ayo HP dilepas, kita pas waktu ngaji, setelah ngaji kita sambil ngobrol apa itu, setelah ngaji ngobrol itu terus segala sesuatu ya tentang hari ini. Tapi gimana ketika saya udah terjun gitu ya, maksudnya bukan terjun ke masyarakat dalam hal saya sudah berperan di masyarakat, tidak, maksudnya banyak anak tetangga itu yang ketika dia dikasih tahu malah nanti ngapain sih Pak, ngapain sih ya, duh aku kok diatur-atur sih Bu, aku wes gede gitu. Nah itu gimana solusinya kira-kira anak ini harus digimanain supaya dia tuh ya sadar gitu loh, sampean itu belum waktunya mandiri seperti itu. Itu masih anak sekitar kurun waktu SMP-an lah, kan masih transisi antara anak-anak remaja. Nah itu gimana peran orang tua yang baik, apa dikerasin atau masih dimanjain seperti itu? Gimana ya? Menurut pandangan saya, ini yang perlu dipahami juga adalah perkembangan dari individu tersebut ya. Kan manusia ini memiliki tahap perkembangannya masing-masing. Anggap saja contoh 0 bulan, bukan 0 bulan, 1 bulan sampai 5 tahun, kalau 6 tahun itu memiliki perkembangan tersebut. Jadi apakah yang bisa dilakukan dalam 1 sampai 6 tahun ini yang sekitaran itu saja. Misal dia umur 5 tahun sudah bisa melepas bajunya sendiri. Kalau umur 5 tahun dia belum bisa melepas bajunya sendiri, ya perlu dipertanyakan. Ya, mungkin akan ada proses belajar, masih proses belajarnya menuju ke situ gitu loh. Jadi istilahnya kita harus memahami tahap perkembangan individu tersebut. Siapa yang kita didik, siapa yang kita ajak omong atau kita beri kasih tahu. Jadi kalau untuk usia perkembangan di SMP memang 12 sampai 15 tahun itu mereka ada di range yang mereka di mana mencari jati diri. Jadi mereka itu tidak mau dianggap anak kecil, tetapi mereka tetap melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah kegiatan-kegiatan anak kecil gitu loh. Secara fisik memang mereka ya tidak bisa dianggap anak kecil, tetapi secara psikis itu masih kental dengan dunia anak kecil atau masih childish lah kalau kita bilang ya. Dari situ memang perlu dipahami juga bahwa dengan siapa kita berbicara itu akan menentukan konten apa yang harus layak dan tidak layaknya kita sampaikan. Jadi intinya tidak semua orang memahami tahap perkembangan individu yang mereka ajak untuk berinteraksi. Dan di situ akan menimbulkan konflik karena ketidakpahaman tahap dari perkembangan itu. Saya bisa menambahkan Mbak. Oh iya. Gini, perlu saya tekankan lagi ya bahwa kita mendidik anak itu ada 3 tahap, ada tiga model. Jadi pada anak umur 0 sampai 6 tahun perlakukan anak itu seperti raja. Jadi kita yang melayani. Gak apa-apa, itu kita layani
sampai umur 6 tahun. 6 tahun sampai 12 atau 13 itu perlakukan anak seperti murid. Bahwa kita, bagaimana sikap orang tua, bahwa kita harus tegas. Memberikan aturan, memberikan cara mengasuh dan pendidikan itu harus tegas. Kita bikin aturan, kita itu nggak apa-apa karena dia masanya umur 6 sampai 6 sampai 12 itu adalah kita perlakukan anak itu seperti murid ataupun kita harus tegas. Lah di atas itu bagaimana perlakuan orang tua? Kita perlakukan anak seperti teman. Lah jadi kalau sudah masuk SMP jangan lagi tegas, kita harus otoriter, kamu harus begini, tidak, kita perlakukan seperti teman. Supaya apa? Menumbuh kembangkan minat dan bakatnya anak tadi. Kita juga sambil melihat, oh bakatnya anak ini, kita support. Ya, kita ajak bicara, ya, kita jalin komunikasi yang bagus. Itu jadi tahapannya. Jadi kapan anak diperlakukan seperti raja, kapan anak diperlakukan tegas, kapan anak diperlakukan seperti teman. Itu ada 3 tahapan memang ya. Jadi kita harus paham akan hal itu. Jadi gini ya, ini ada pertanyaan barusan, ada notif dari teman-teman. Ini pertanyaannya seperti ini: bagaimana menumbuhkan kreativitas anak jika orang tua sibuk bekerja dan pulang kerja sudah sore? Nah, jadi kayak kembali ke topik yang awal ngoten nggih. Mungkin teman-teman yang bertanya tadi agak kurang detail gimana penjabarannya ngoten. Ya gimana? Kalau saya ini ya, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas anak ya. Tadi misalkan pertama harus kita kenali dulu minat dan bakat anak ya. Kita kenali minat dan bakat, kemudian kalau untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat, kita bisa kok, misalkan anak ini adik besok kita menggambar ya. Misalkan gitu, kita besok menggambar, tapi untuk menggambarnya pas ayah ataupun ibu bekerja. Nanti adik menggambar bunga ya. Kalau misalkan anaknya masih anak usia dini, boleh dikasih sketsa, nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, misalkan disuruh mewarnai, itu boleh. Kalau misalkan dia sudah SD, di usia SD, adik boleh kok gambar, nah gitu, mau gambar apa, gambar binatang, boleh. Misalkan kalau misalkan ada yang suka nyanyi ya, nanti adik nyanyi ya, direkam, nanti kalau ayah ibu pulang kerja saya lihat gitu. Jadi dia tetap melaksanakan kegiatannya, tapi pas waktu pulang kerja kita lihat, kita apresiasi, oh bagus, ternyata adik bisa gambar ya, oh ternyata adik bisa nyanyi, suaranya enak lah. Kita tawarkan, kalau masih anak usia dini kita kan masih meraba ya, mencari minat dan bakat. Misalkan adik nanti hafalan surat An-Nas gitu ya, bagaimana? Boleh. Nanti sewaktu pulang kerja boleh kita konfirmasi. Jadi gitu ya teman-teman, untuk bagaimana sih caranya kita ketika kelak menjadi orang tua yang berkarir, kita pulang sore, si anak ini mau diapain, bisa buat video-video ketika kita sudah pulang, nanti bisa diapresiasi, oh bagus, oh ini nanti bagus nih masuk di idol kan, ngoten nggih. Sekali lagi buat teman-teman yang emang ada pertanyaan dan mau ditanyakan secara langsung, bisa ditulis di komen. Itu nanti di belakang kamera itu ada bagian yang menyampaikan, nanti akan disampaikan kepada saya dan bisa saya tanyakan langsung kepada si pemateri. Jadi ini ada pertanyaan lagi, Bu. Pertanyaannya itu, gimana peran orang tua ketika si anak itu kecanduan dengan HP? Soalnya kan kalau sekarang itu kan semuanya berbasis online. Nah, kebanyakan ketika ngerjakan tugas cuma 1 jam, tapi nanti yang main Facebook, Instagram, and after that mainnya nanti Twitter itu berjam-jam. Nah, itu gimana sih buat melepas gitu loh, biar nggak semerta-merta semuanya menjadi online? Itu gimana?
Mungkin dari Pak Budi terlebih. Baik, masalah penggunaan gadget ini memang menjadi tantangan yang sebenarnya bukan tantangan baru ya. Ini tantangan yang sudah lama terjadi dan semakin masif karena karena kita sekarang semuanya serba from home gitu kan, termasuk school from home, di mana penggunaan gadget ini memiliki peranan penting dalam school from home ini, dari tingkatan mulai dari anak usia dini sampai ke universitas lah. Bagaimana cara mengontrol penggunaannya? Baik, jadi kalau penggunaan dari kita fokusnya ada di ini ya, karena memang di range SD sampai anggap saja SMP lah gitu. Jadi dari situ sebenarnya mereka ini belum begitu paham untuk memaksimalkan penggunaan dari gadget tersebut. Jadi fokus untuk penggunaan gadget yang sebenarnya difokuskan untuk belajar itu bisa menjadi malpraktek jika digunakan untuk penggunaan hal-hal yang lain yang di luar penggunaan dari school from home tadi. Kontrolnya ini tetap kembali kepada orang tua, di mana tugas orang tua yang biasanya mereka ini ada di di luar untuk bekerja, sekarang dibutuhkan peran orang tua untuk mengontrol penggunaan dari si gadget ini. Biasanya anak usia SD, SMP, SMA ini mereka menggunakan HP selepas mereka sekolah. Sekarang di masa new normal ini mereka diizinkan untuk menggunakan HP sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi sangat-sangat memerlukan peran orang tua. Jadi bagaimana peranan orang tua atau orang tua ini menanamkan pemahaman jika tidak memerlukan gadget, itu kenapa sih kita harus memegang gadget gitu. Terlebih lagi kalau mereka sudah ngumpul bareng, apa gunanya gadget gitu. Sebaiknya kan kita maksimalkan quality time sama quality keluarga time, gitu. Dengan keluarga itu lebih baik daripada kita sibuk sendiri dengan gadget kita masing-masing gitu. Kecenderungan kita kan sekarang seperti itu. Jadi memang yang paling utama adalah peranan orang tua untuk mengontrol dan mendampingi proses school from home ini agar tidak menjadi sebuah bumerang, menjadi malpraktek di kemudian hari atas penggunaan dari gadget tersebut. Namun sebelum itu izinkan saya minum dulu. Oh iya. Soalnya agak haus. Saya bisa menambahkan Pak. Iya, monggo. Untuk pengaruh gadget ya, untuk pengaruh gadget tidak serta-merta bahwa karena ada BDR, belajar dari rumah, anak-anak jadi kecenderungan memainkan HP. Nah, itu tergantung dari peran kita juga. Kalau misalkan memang kita full kerja, tetap bagaimana caranya? Nah, gini. Saya punya tips. Ini kita berbagi ya, bershare. Jadi begini, kalau memang kita lihat dulu tingkat tingkatnya. Kalau memang dia masih anak-anak, ayo anak-anak nanti disuruh merekam, diminta untuk merekam kegiatan. Misalkan kalau anak kecil, anak yang PAUD ya, pendidikan anak usia dini, Dek nanti bikin rekaman tentang mencampur warna kuning dengan biru, nanti jadi apa? Nah, jadi supaya anak ini ada keterampilan sekaligus pengembangan kognitifnya. Jadi dia gadgetnya tidak hanya digunakan untuk bermain game, tapi digunakan untuk merekam. Ya, nanti otomatis anak ini juga akan melakukan eksperimen. Oh, ternyata kalau kuning dicampur hijau jadi begini ya, merah
jamur kuning jadi begini, otomatis dia akan menimbulkan rasa minatnya untuk mencampur dengan warna yang lain. Misalkan adik, nanti kita merekam bagaimana air segelas itu kalau dididihkan berapa lama. Nah, itu Bu, boleh. Jadi anak-anak diminta untuk merekam kegiatan. Jadi meminimalisir penggunaan gadget. Terus kemudian yang kedua, saya ini juga ada ya, nanti misalkan kita pas waktu di kantor memberikan boleh ya, kita pas waktu luang kita download, misalkan nanti pulang kerja nanti anak-anak saya kasih tugas ini supaya nanti bisa di copy paste di rumah. Misalkan nanti Dek, misalkan anaknya suka bermain bola yang laki-laki, misalkan Dek, nanti kita bermain bolanya seperti ini, kita bikin tendangan seperti tendangan madun ya, seperti ini, bisa enggak kita coba praktek kemudian nanti direkam, nah nanti kasih ke saya. Terus kalau untuk anak-anak yang tingkatan SD, SMP boleh. Kalau tingkatan SD, SMP itu kan kita juga memberikan rekaman pas waktu kegiatan belajar mengerjakan tugas dari sekolah. Itu kan ada ya rekaman, kita rekam. Boleh nanti rekamannya dikasih ke kita. Gitu. Jadi anak-anak ditugaskan untuk merekam itu supaya ia meminimalisir bagaimana sih kualitas kreativitas anak merekam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu HP-nya kita setting agar ada permainan-permainan yang sifatnya edukatif. Nah, Dek, nanti kita belajar ini, ada kok permainan yang edukatif. Banyak sekali. Banyak permainan edukatif. Nanti adik sudah melakukan sampai tingkat level berapa? Itu kalau solusi semisal orang tua sama si anak selinier. Nah, berbicara minat dan bakat Bu, Pak. Jadi ketika bakat si anak dan maksudnya kemauan si anak dan kemauan si orang tua itu tidak sejalan gitu. Ini merupakan pertanyaan dari Mustafa. Nah, barusan itu ada notif bahwa pertanyaan dari Mustafa seperti ini. Bagaimana jika kemampuan si anak tidak sejalan dengan kemauan si orang tua? Nah, seperti apa itu? Mungkin solusinya apakah salah satu harus mengalahkan egonya atau seperti gimana? Ini kan tentang para orang tuanya. Iya, benar orang tuanya. Mau tidak mau memang begini ya, memang ini kadang ada ya peran orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, sementara kemampuan anak gini. Bagaimana? Lah, kita ini namanya kurang komunikasi anak dengan orang tua. Kalau anaknya masih kecil, otomatis dia akan dia akan menurut sama orang tua begitu ya. Otomatis orang tua ini yang harus bisa membuka diri. Bagaimana sih mengasuh dan mendidik anak? Otomatis yang dilakukan yang pertama adalah kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, kerjasama dengan pihak sekolah supaya jalan pikirannya antara mengambil alih tugas belajar di rumah ini bisa tersampaikan. Gitu. Tapi kalau anaknya ini sudah bukan di tahap PAUD lagi untuk SD ataupun SMP, kita juga harus membuka diri dong. Sama kita, yang pertama orang tua itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah, open mindednya harus dibuka bahwa tugas saya sekarang itu tidak hanya mengasuh, harus bisa manajemen waktu, memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreatif. Jadi seperti itu ya Pak Mustafa. Barangkali nanti kalau sampean memang nggak sejalan, ini Pak Mustafa ini bapak atau si anak, saya kurang tahu posisinya gimana. Oke. Kalau menurut pandangan saya memang selama apa yang diminati anak itu berupa hal yang positif, kenapa tidak gitu loh. Nanti dia akan
lebih fokus di sana dan lebih bisa mengembangkan apa yang dia kepingin gitu. Karena kalau dia sudah ingin, pasti akan ada usaha lebih untuk menjadikannya sebuah hal yang lebih real dan lebih baik. Jadi ya memang membutuhkan ini keikhlasan orang tua untuk bisa memahami si anak ini maunya apa. So far kalau dia memang memiliki hal yang positif, kenapa tidak kita dukung saja? Oh, nggih. Berarti lebih condong ke orang tua yang lebih baik memahami bagaimana perkembangan si anak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ini. Tapi biasanya ini saya menambahkan sedikit. Kadang ada ya anak, kemampuan anak itu saya nggak mau ini. Padahal itu tugas sekolah ya. Padahal itu tugas sekolah. Dek, ada tugas untuk menggambar. Padahal dia juga nggak mau menggambar. Nah, kan gitu ya. Yang pertama kita komunikasikan dulu dengan anak. Bagaimana cara merayunya, bagaimana cara mengasuhnya supaya anak ini juga mau mengerjakan. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Bagaimana misalkan kalau kita sudah kewalahan dengan cara ini nggak bisa, kita bekerja sama dengan guru ya. Bu, boleh kok misalkan kita bekerja sama dengan guru, bagaimana anak saya diminta untuk mengerjakan ini kok masih belum mau, begini. Kita sharing sama pihak guru di sekolah. Jadi otomatis nanti pihak sekolah juga akan memberikan gambaran. Nanti misalkan nggak mau menggambar, dikasih ini aja Bu, dikasih sketsa. Itu karena kita sambil mengembangkan istilahnya sambil meraba minat dan bakat anak itu di mana gitu ya. Berarti hal yang paling penting emang komunikasi dari semua pihak, antara sekolah, orang rumah, dan si anak itu sendiri. Tadi ya pola pikir, manajemen waktu, kreativitas, dan kerjasama. Itu yang harus kita bangun sekarang. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Lilis Husnul Khotimah. Jadi pertanyaannya, apa solusi dari pengaruh lingkungan pada anak sehingga tidak terjadi pengaruh negatif? Jadi kayak biar si lingkungan itu tidak memberi pengaruh negatif terhadap si anak itu seperti apa? Mungkin bisa dijawab secara singkat nih, Pak Budi, monggo. Baik. Menurut saya kembali lagi ke masalah yang paling mendasar di dalam sebuah keluarga itu adalah, terutama untuk parenting ini, adalah komunikasi. Kenapa? Kalau komunikasi bisa tersampaikan dengan baik, segala hal tentang pemahaman yang harus dipahami oleh si anak ini akan bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami dengan baik. Kalau di sana tidak ada komunikasi yang baik dalam menanamkan, atau anggap saja bahasa kasarnya itu doktrin. Untuk mendoktrin si anak, kalau ini perbuatan yang jelek, kamu tidak usah melakukannya, itu tidak akan tersampaikan dan tidak akan dipahami. Otomatis di situ yang namanya pengaruh yang dari luar itu otomatis akan bisa saja terreject atau bisa saja terambil oleh si anak kalau dia tidak mempunyai pemahaman yang baik dan cukup iman untuk menolak apa yang seharusnya dia tidak lakukan, seperti itu. Jadi kembali lagi red line-nya itu adalah komunikasi. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anak untuk bisa memahami hal-hal yang memang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Tambah satu lagi ya. Komunikasi dan controlling, jangan lupa. Komunikasi tanpa kontrol pun juga enggak. Jadi perlu kita ajak komunikasi. Yang terakhir adalah controlling. Jadi bagaimanapun apa yang dilakukan
mengasuhkan anak kita selama seharian di rumah sedangkan kita bekerja, pada waktu pulang kita ajak kembali komunikasi, kemudian kita kontrol, adik tadi ngapain, silakan ceritakan. Nah, kita kasih masukan. Kalau anak sudah bercerita, jangan sampai kita menjudge, aduh kamu itu kok nakal, jangan. Adik, kita berikan pengertian. Melakukan kegiatan seperti itu nggak boleh, tapi usahakan jangan mengucapkan jangan ya. Nah, adik, kegiatan itu adalah akibatnya seperti ini. Jadi meminimalisir kata jangan. Controlling, seperti kita kontrol kegiatannya pas waktu kita pulang, kita kontrol. Oh, jangan. Terus controlling yang pas waktu kita bekerja, otomatis dia sama siapa? Nah, kita pasrahkan sama siapa? Itu jangan lupa. Controllingnya kita bekerja sama dengan pengasuh di rumah. Maksudnya pengasuhnya ini siapa? Apakah memang pengasuh? Apakah nenek? Ataukah saudara? Iya, tetap kita kontrol ya. Karena ini juga waktunya terbatas ya Bu. Jadi statement terakhir lah untuk viewers yang ada gitu ya. Bagaimana atau peran yang terpenting sebagai orang tua, sebagai parents terhadap si anak itu seperti apa? Statement terakhir lah, monggo dari Bu Ita. Kalau saya, kita berperan maksimal sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak di rumah. Karena pada dasarnya kita harus berperan penting dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang hebat. Jadi parent sangat berperan penting terhadap si anak. Oke, Pak Budik. Statement terakhir dari saya frase saja. Happy parenting. Happy parenting means happy family and happy children. Sebelum saya tutup nih, jadi terhadap apapun yang terjadi di si anak itu tidak lepas tangan dari pengaruh orang tua. Jadi sekali lagi ya, untuk siapa saja yang menonton video ini, tentunya kita wajib bisa mengambil apapun dari Pak Budik, dari Bu Ita yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan. Harus intinya tuh gimana ya? Intinya kita wajib mengambil sisi positifnya. Ketika kita nanti ada typo sedikit pun, atau nanti ini kok nggak sejalan dengan pemikiran saya, jangan diperdebatkan kan, ngoten nggih. Sekali lagi, kita dari Sivitas Akademika IAI Al-Qolam Malang memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika terjadi kesalahan. Gipun Bu, langsung Pak. Jangan lupa kuliah di Al-Qolam. Kalau emang pingin tahu atau pingin lebih lanjut berkomunikasi dengan Miss Ita selaku Kaprodi PIAUD dan Pak Budik selaku Kaprodinya Bahasa Inggris, dan saya sendiri asli mahasiswi IAI Al-Qolam, mengucapkan jangan lupa kuliah sak ngajine. Kuliah sak ngajine. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.